Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, berjumpa lagi dengan aku Jainal Abidin di channel aku Jainal Patmaraga. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Salim. Pertama-tama kita alhamdulillah bersyukur karena pada hari ini 9 Agustus 2023 dua nomor perkara di persidangan berjalan dengan lancar ya. Pertama adalah nomor perkara 33 garis miring PDT-G garis miring 2023 garis miring PN-BJM. Nomor perkara berikutnya adalah gugatan menjadi perhatian sekali, yaitu gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action dengan nomor perkara 48 garis miring PDT-G garis miring 2023 garis miring PN-BJM. Kedua-duanya berada di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nah, jadi saudaraku, untuk di dalam perkara nomor 33 hari ini pada saat diajukan bukti awal oleh pihak dari para tergugat 1 dan 2, di mana mereka telah menyampaikan pada awalnya mereka menyampaikan 6 bukti ya. Kemudian ada tambahannya sehingga menjadi kalau tidak salah 12 bukti ya. Ini adalah daftar bukti yang diberikan oleh para tergugat 1 dan 2, BTMHB dan Helin Ayu. Semuanya ada 12 bukti. Jadi tambahan terakhir bahwa mereka membuktikan suatu kwitansi yang mana dengan format baru gitu ya. Sehingga kwitansi para jamaah baik yang sudah berangkat maupun yang gagal berangkat atau tidak diberangkatkan dengan sengaja, uangnya masih ada pada BTMHB dan Helin Ayu tergugat 1 dan 2. Dikatakannya bahwa bukti mereka itu adalah palsu ya, begitu. Khususnya itu bukti yang diajukan oleh pemohon intervensi 3 dan 4 ya. Nah, jadi hal tersebut pada saat persidangan begitu di mana aku pemohon intervensi 1 membaca, ini sangat merugikan sekali ya, merugikan sekali. Berlangsunglah sidang itu masih dipimpin oleh majelis hakim pada kesempatan terakhir. Kemudian ditawarkan apakah ada bukti tambahan. Langsung saja ya, Jainal Patmaraga, aku Jainal Abidin langsung menyatakan ada bukti tambahan. Nah, begitu. Karena ini merugikan. Nah, jadi di dalam otak pikiran itu sudah tahu untuk menangkal ini bagaimana. Jadi ada 3 bukti nanti yang kita ajukan pada saat persidangan besok hari tanggal 10 ya. Nah, pada saat itu ditanyakan oleh majelis hakim, apakah buktinya dibawa? Ya, belum dibuat. Nah, tapi sudah ada di kepala bukti ini. Mana bisa? Jadi aku katakan bukti itu masih di rumah. Ya betul, memang masih di rumah. Dan menurut peraturan perundang-undangan Perma nomor 7 tahun 2022 mengajukan bukti itu ada tata caranya di pasal 24. Nah, sebelum itu bukti itu disampaikan, itu diberikan materai dan diupload baru dibawa ke persidangan, begitu ya. Nah, jadi besok hari insya Allah tanggal 10 Agustus 2022 kami para pemohon intervensi akan mengajukan bukti tambahan untuk membantah, menangkal apa yang dikatakan oleh dari para tergugat ya, mengatakan bukti itu adalah palsu, itu kita tangkap. Jadi itu tenang saja ya saudara. Kemudian mengenai perkara nomor 48 ya saudaraku, yaitu gugatan class action. Nah, dalam perkara tersebut ya, 2 hari yang lalu sudah dipersiapkan untuk perubahan surat gugatan. Alhamdulillah saudaraku, perubahan surat gugatan yang dibuat hari ini dan diupload pada tadi malam itu juga sudah diterima oleh majelis hakim, di mana substansi untuk perubahan itu bukan mengenai pokok perkara ya, tapi mengenai formil ya. Jadi hal mengenai penambahan posita pada poin 15 ya, bisa dibaca surat perubahan gugatan tersebut, penambahan poin tersebut pada deskripsi video ini ya. Jadi 3 hal. 1 menyangkut mengenai bagaimana cara diumumkannya gugatan class action tersebut kepada para anggota kelompok ya, itu yang pertama. Kemudian bagaimana tata cara untuk keluar, karena kami sudah menyiapkan form
POM untuk menyatakan diri keluar, dan ada lagi satu POM yaitu untuk dinyatakan keluar dari tim pemenangan. Ya, jadi ada 2 POM. Kemudian bagaimana cara distribusi apabila gugatan ganti kerugian itu dikabulkan. Nah, jadi hal tersebut sudah termuat di dalam surat yang sudah disampaikan alhamdulillah hari ini diterima majelis hakim. Nah, dikarenakan perubahan itu belum ada jawaban dari pihak tergugat, maka perubahan itu tidak memerlukan izin dari pihak tergugat. Terkecuali apabila sudah dijawab maka memerlukan izin ya. Jadi kalau diizinkan baru bisa. Nah, karena ini belum dijawab jadi tidak perlu izin, jadi diterima. Alhamdulillah. Sehingga untuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action di bawah nomor perkara perdata 48/PDT-PG/2023/PN-BCM, sehingga pada tanggal 23 Agustus 2023 itu langsung acara persidangan adalah untuk menanggapi gugatan class action tersebut. Nah, apakah gugatan class action tersebut termasuk dalam klasifikasi gugatan class action atau tidak? Itu dibantah dulu oleh pihak tergugat ya. Nah, nanti akan ditanggapi juga oleh para penggugat ya. Insya Allah dalam gugatan yang sudah dibuat kemudian disempurnakan dengan adanya perubahan penambahan posita, insya Allah gugatan tersebut masuk dalam klasifikasi gugatan class action ya saudaraku. Nah, inilah peristiwa pada hari ini di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan sesudah itu kami sepulang daripada persidangan di 2 nomor perkara tersebut, kemudian kami makan siang bersama dengan Ibu Ketua Tim Pemenangan, para penggugat, dan anggota rekan-rekan di tim inti pemenangan tersebut. Silahkan lihat videonya kemudian. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku berjumpa lagi dengan aku Jainal Abidin di channel aku Jainal Patmaraga. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Agustus 2023 hari Rabu. Jadi hari ini saudaraku kami sudah siap di tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jadi di sini kami baru saja melaporkan kehadiran. Jadi tempat lapor sidang ya. Jadi alhamdulillah di sini kami sudah melapor. Nah, ini saudara kami tempat laporan. Jadi sambil menunggu nanti apabila datang kembali dari pihak-pihaknya lapor lagi di sini. Sehingga kalau sudah lengkap baru nanti dari petugas yang ada di sini akan melaporkan kepada panitranya dan diterus kepada majelis hakimnya. Jadi suasananya masih belum lengkap ya saudaraku. Jadi terkait dengan perkara gugatan perdata nomor 48/PDT-PN-BCM. Jadi terkait dengan gugatan class action ya saudaraku. Jadi hal tersebut di mana kami betul-betul sudah mantap sekali dalam beberapa hari ini tadi ya, 2 hari tadi kami memantapkan dengan membuat perubahan surat gugatan. Jadi perubahan surat gugatan itu terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 mengenai gugatan class action. Di mana gugatan class action itu harus menguraikan bagaimana cara mengumumkan kepada para anggota kelompok yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan para penggugat yang mewakili dalam hal ini 3 orang, yaitu dari Muhammad Rawi sebagai penggugat 1, kemudian Meliani Ali sebagai penggugat 2, kemudian dari Syahid Husaini penggugat 3. Nah, kemudian juga diuraikan mengenai jika sekiranya gugatan tersebut atas kerugian dikabulkan ganti kerugian tersebut, bagaimana mekanisme cara penyalurannya. Jadi itu juga kami uraikan, dan bagaimana tata cara untuk apabila dari anggota kelompok itu ada yang menyatakan diri keluar. Jadi kami sudah menyiapkan POM. Hal tersebut tinggal diisi saja untuk disampaikan kepada majelis hakim atau kepada dari tim pemenangan. Kemudian tim pemenangan juga menyiapkan POM, tata cara kalau seseorang untuk dikeluarkan dari anggota kelompok yang memiliki kepentingan hukum dalam hal tersebut. Jadi bisa 2 ya. Mereka bisa menyatakan diri keluar atau dinyatakan keluar oleh tim pemenangan melalui proses persidangan ya. Jadi melalui dari proses rapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku berjumpa lagi dengan kami di channel Jainal Patmaraga.
Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Rabu ya, bulan Agustus 2022. Jadi kami sudah siap di pengadilan. Pada jam 9 tadi sudah berhadir ya teman-teman ya. Jadi ini kedudukannya saat ini posisi di jam setengah 10. Jadi sebentar, mungkin setengah jam lagi ada pihak-pihak lain yang datang. Kalau tidak datang paksa menunggu ya. Jadi berkesempatan kami di sini untuk berembuk ya mengenai persiapan hari ini sidang. Hal mengenai apa yang mau disampaikan mengenai apa hari ini yang disampaikan? Hari ini untuk Ya. perubahan dan penambahan surat gugatan. Ya betul. Jadi ini ada hal yang juga pokok yang mau dirubah, itu ditambah ya. Jadi mengenai hal bagaimana cara diumumkannya gugatan class action ini kepada para anggota kelompok, itu satu. Nah, kemudian mekanisme bagaimana jika sekiranya nanti gugatan class action ini tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan. Jadi itu ditangani oleh tim pemenangan. Kemudian di situ juga disebutkan, diuraikan secara singkat tata cara keluar dan dinyatakan keluar dari kepentingan hukum anggota ya. Apabila mereka ingin keluar, ada surat POM pernyataannya dan juga ada POM dinyatakan keluar. Iya, Betul ya. Nah, itu melalui dari proses kita rapat tim pemenangan, Tim pemenangan. baru orang bisa dikeluarkan begitu. Jadi ada berita acara yang melengkapi nanti dalam POM tersebut untuk disampaikan kepada majelis hakim apabila ada yang mau dikeluarkan nanti ya. Jadi begitu saja. Sambil hari ini juga kita mau Zoom meeting kan, tapi mengenai hal bukan rapat, tapi melihat suasana sebelum persidangan saja di jam 10 ya. Jam 10. Jadi sudah siap itu ya Zoom meeting ya. Ya, jadi ada sudah pas kodenya. Nah, alhamdulillah juga telah datang ya Bapak dari wakil dari Kemenak ya, Banjarmasin, kantor wilayah. Udah kan? Alhamdulillah saudaraku, kita bersama-sama menggelar setelah melakukan sidang pada hari ini tanggal 9 Agustus 2023 ya, hari Rabu. Setelah persidangan gugatan sidang, kemudian mampir di ini Jalan Jati ya, dari Padang. Jadi yang substansi yang 3 hal yang kita maksud dalam penyempurnaan gugatan itu diterima hakim hari ini sama kita. Itu bagian yang untuk ditanggapi poin 15. 3 sempurna. Karena kalau dikatakan bahwa itu bukan class action berawal, tapi ini memang class action. Improvisasi pada saat persidangan kita improvisasi karena membaca bukti yang diajukannya dengan daftar bukti yang kita baca kita katakan palsu. Pada saat persidangan kita improvisasi spontan bahwa kita harus membantah bukti ini dengan mengajukan bukti baru tambahan, dan kita dipersilakan untuk bukti tambahan serta bisa terjadi perdebatan dengan hakim, tapi kita tetap mengusulkan untuk diminta waktu boleh disampaikan bukti tambahan tersebut. Nah, pada saat